Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melunasi atau membuat billing ketika kita terima surat tagihan pajak. Mungkin sebagian besar dari kita gitu ya sebagai wajib pajak pernah mendapatkan surat cinta gitu ya, surat tagihan pajak karena mungkin kita terlambat lapor SPT tahunan atau mungkin terlambat lapor atau setor PPN dan sebagainya. Nah, biasanya setelah itu DJP akan menerbitkan surat tagihan pajak. Nah, seringkali kita sebagai wajib pajak itu kadang bingung gitu ya. Ketika kita sudah dapat STP ini, kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu? Apakah kemudian kita menyimpannya saja, apakah kemudian misalkan kita harus ke KPP, harus lapor dan sebagainya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan seperti apa langkah yang akan kita ambil gitu ya ketika kita mendapatkan STP tersebut. Selamat menyaksikan tutorialnya. Oke, kita coba dari awal. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk melunasi STP ya, surat tagihan pajak gitu. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman di sini belum pernah melihat seperti apa STP, bagaimana bentuknya gitu ya. Nah, STP sendiri sebelum diterbitkan itu biasanya dari kantor pajak atau dari AR-nya ya, karena membuat yang membuat apa STP ini itu adalah AR-nya masing-masing, akun representatif masing-masing. Nah, sebelum mereka mencetak STP biasanya ada yang namanya lembar hitung gitu. Lembar hitungnya kurang lebih seperti ini, contoh gitu ya. Identitas wajib pajaknya, kemudian di situ ada perihalnya terkait dengan penghitungan STP tahun pajak berapa. Contohnya di sini adalah tahun pajak 2022. Kemudian di sini tahun pajaknya 2022, kemudian di sini atas masa dan juga jenis pajak apa gitu ya. Misalkan di sini adalah SPT, pemotongan pemungutan, kemudian ini masanya Februari 2022 gitu ya. Gitu. Jadi bisa kita lihat biasanya ada apa namanya? Ada detailnya ya. Ini PPh pasal berapa gitu. Nah, kemudian di sini juga ada sanksi bunganya, ada sanksi pasal 8 ayat 2A, pasal 9 ayat 2A, dan pasal 13. Nah, kebetulan misalkan di sini dia dikenakan atas pasal 8 8 ayat 2A. Ini adalah pasal pembetulan ya, pembetulan yang menyebabkan dia menjadi kurang bayarnya menjadi lebih besar gitu. Misalkan gini contohnya. Katakanlah ini adalah SP jadi logikanya di sini Februari gitu ya, masa Februari 2022 wajib pajak ini sudah lapor SPT masa gitu ya, SPT masa PPh pasal 21. Nah, masa Februari itu kan dilaporkannya adalah maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau Februari 2022 berarti maksimal harus dilaporkannya adalah tanggal 20 Maret 2022 gitu. Dan pelaporan dan penyetorannya itu maksimal adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau PPh pasal 21 itu setor maksimal tanggal 10 bulan berikutnya dan lapornya maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, di sini kebetulan misalkan um, lapornya itu tanggal 14 bulan 3 2022, artinya dia tidak telat ya. Kemudian dibayarkan itu tanggal 10 bulan 3. Ini adalah SPT normalnya, SPT sebelum pembetulan. Kemudian setelah itu ternyata di bulan 10 gitu ya, di bulan Oktober tanggal 11 dia lapor SPT pembetulan. Entah itu misalkan karena ada tambahan penghitungan pajak gitu ya, bisa jadi. Nah, kemudian dibayarkannya itu tanggal 7 Oktober 2022. Jadi yang normalnya itu sebesar 449 ini, sementara pembetulannya itu lebih besar, yang harus disetorkan sebesar 30 juta. Nah, inilah yang nanti akan jadi objek sanksi.
Kemudian ada jumlah bulan. Nah, jumlah bulan nanti akan saya jelaskan kenapa bisa dihitungnya 7 gitu ya. Kemudian sanksinya pasal 8 ayat 2 adalah sebesar Rp2.760.000 di sini. Nah, ini berarti adalah pasal 8 ayat 2A. Nah, kemudian setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan kita tidak untuk bunganya sendiri tidak flat 2% lagi ya, tapi mengikuti suku bunga. Nah, suku bunga itu bisa dilihat di situs DJP atau search gitu ya di Google, eh, tarif bunga pajak gitu ya, tarif bunga pajak. Nanti akan diarahkan ke situs pajak, kemudian biasanya nanti atau ke situsnya BKF gitu. Di situ di menu biasanya kalau di situs pajaknya itu kita bisa melihat di bagian eh, apa peraturan, kemudian cari yang tarif bunga. Nah, kebetulan untuk yang masa Februari ini itu sanksinya bunganya menggunakan KMK nomor 11 tahun 2022, yakni sebesar 0,96%. Jadi tarifnya itu sekarang turun, bukan lagi 2%, tapi biasanya 0,9, 1, sekian, dan sebagainya ya. Jadi hampir setengahnya itu di apa ya, sanksinya sekarang itu turun kurang lebih setengah dari yang biasa, dari yang dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ketika misalkan kita sudah diterbitkan tadi ya, ada lembar hitungnya, kemudian dari lembar hitung itu tadi akan eh, dicetak gitu ya ke dalam atau menjadi surat tagihan pajak seperti ini. Dan ini adalah PPA pasal 21. Nah, pasal 21 di sini ada nomornya, ada masanya, kemudian tanggal penerbitan dan juga jatuh temponya. Nah, jatuh temponya itu sendiri biasanya adalah 30 hari sejak diterbitkan ya. Jadi misalkan ini 22 Desember, berarti 30 hari berikutnya itu kan berarti tanggal 21 Januari 2023. Kemudian di sini ada tadi sanksinya tadi ya, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk STP, bentuk surat tagihan pajak atas pembetulan tadi ya, pembetulan yang menyebabkan menjadi lebih besar tadi. Dari yang awalnya dia bayar cuma 400, di bulan Oktober dia ternyata pembetulan menjadi 30 juta. Nah, itulah yang nanti akan dikenakan sanksi. Gitu. Nah, kemudian setelah dapat STP seperti ini gitu ya, contohnya ini adalah STP-nya. Nah, apa yang harus saya lakukan gitu? Tadi ya, untuk pembayarannya sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo. Kenapa? Karena kalau setelah melewati jatuh tempo, misalkan setelah lebih dari tanggal 21 Januari, maka penagihan aktif itu akan mulai berjalan. Penagihan aktif itu biasanya dimulai dari sejak jatuh tempo, kemudian sekitar 7 hari berikutnya gitu ya, biasanya akan diterbitkan surat teguran dari penagihan, biasanya seksi penagihan atau jurusita. Kemudian dari situ akan runut gitu ya, dari surat teguran, surat paksa, sita, dan sebagainya ya, tergantung dari seberapa besar utang pajaknya. Gitu. Semakin besar tentu saja resikonya semakin besar ya, misalkan sampai di penyitaan dan sebagainya. Gitu. Nah, kita balik lagi ke ini, ke pembayaran STP ini. Ketika kita sudah terima STP ini, jangka waktunya adalah 30 hari dari sejak diterbitkan gitu ya. Pak, bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur jatuh tempo gitu? Ya nggak apa-apa, sebaiknya tetap dibayar aja gitu ya. Jadi walaupun misalkan kita baru terimanya gitu ya, kita mau bayar setelah melewati jatuh tempo, setelah melewati 21 Januari ini, nggak apa-apa, tetap bisa dibayarkan gitu. Jadi STP ini apa namanya tetap bisa dibayarkan walaupun sudah melewati jatuh tempo tadi. Nah, berikutnya adalah setelah kita terima STP tadi, kita bisa buat kode billingnya. Jadi sama seperti pembayaran pajak pada umumnya, ya ini kita harus membuat kode billing dulu. Kode billing di mana? Seperti biasa ya, untuk kode billing kita bisa buatnya di DJP Online. Situsnya ya seperti biasa ya, tinggal search aja DJP Online, otomatis masuk ke sini. Tinggal kita masukkan aja nomor apa namanya NPWP maupun kata sandinya. Ingat ya, berhubung sudah menerapkan 16 digit NPWP, maka bagi yang wajib pajak badan itu depannya dikasih 0 ya. Jadi misalkan NPWP biasa kita adalah 16 sekian gitu ya. Nah, untuk wajib pajak badan berarti silakan depannya dikasih 0, 16 sekian sekian seperti itu. Jadi biar tetap 16 digit.
Oke, kalau sudah berhasil login, kita klik login ini ya. Nanti akan muncul tampilan awal gitu ya dari DJP Online. Informasinya seperti ini. Kemudian kita bisa langsung masuk ke pembayaran di sini. Kita klik menu bayar. Kemudian setelah itu kita klik yang e-billing ini. E-billing. Jadi ini seperti biasa ya. Kita buat billing seperti biasa. Kemudian di sini ada form buat kode billingnya. Nah, yang harus diperhatikan adalah pada saat kita memilih jenis pajak ini, tadi kan PPh pasal 21 ya. Jadi kita pilih di sini adalah PPh pasal 21. Kalau misalkan kita terimanya PPN, maka kita bisa pilih yang di bawah ini ya, ada PPN dalam negeri. Biasanya kodenya adalah 4111. Kalau PPN ya, 411211. Ini adalah PPN. Kalau pasal 23, 411124, kalau badan 411126 gitu ya, tergantung dari kode-kodenya ini. Jenis pajaknya ya, kita pilih jenis pajak. Berikutnya, setelah itu kita pilih jenis toran. Nah, ini yang harus sama gitu ya. Untuk kode STP adalah 300. Ini yang paling penting. Jadi pada saat kita membuat kode billing, untuk pembayaran STP, pastikan jenis torannya ini adalah 300. Jadi misalkan kita tadi ya, STP pasal 21, maka pasal 21 di sini kita pilih, dan ini pilihnya adalah STP. Kemudian kita masukkan masa pajaknya, tadi ya Februari 2022. Kemudian yang tidak kalah penting adalah masukkan nomor ketetapannya. Yang mana? Yang di atas tadi ya, yang dari sini tadi. Nah ini ya, kita masukkan nomor ini. Jangan sampai ini tidak terinput, karena kalau enggak, maka tidak bisa masuk ke sistem pembayarannya. Gitu. Jadi kita masukkan yang ini tadi, kemudian jumlah store-nya sesuai dengan storan yang ada di STP tadi ya, 2 juta sekian. Terbilangnya ini nanti otomatis sesuai dengan jumlah yang di store. Kemudian ini bisa dikosongkan, bisa juga diisi ya. Silakan diisi apapun gitu ya, maksimal 75 karakter. Kemudian itu silakan buat kode billing di sini. Ketika sudah berhasil, kita klik gitu ya, tinggal kita masukkan aja captcha-nya lagi atau kode keamanan ini, sesuaikan. Kemudian setelah itu kita submit. Pada saat submit, pastikan lagi ya, ini semuanya sudah benar, dan ini juga sudah benar. Nah, kode billingnya itu yang ini. Dan ini ada jangka waktunya. Gitu. Jangka waktunya. Nah, ini tadi ya, misalkan kode billingnya, nah ini pastikan kode billingnya ini sudah tergenerate, dan masa aktif kode billing itu adalah 1 bulan ya. Jadi misalkan kalau buatnya itu 21 21 Juni gitu ya, ya berarti maksimal adalah 21 Juli gitu. Jadi 1 bulan berikutnya. Lebih Pak, misalkan kalau saya sudah terlanjur buat billing ternyata salah gitu misalkan. Ya udah, ulangi lagi aja gitu, nggak masalah. Jadi mau buat 1000 billing pun selama itu nggak dibayarkan itu nggak ada masalah gitu. Jadi buat lagi baru aja. Yang penting tadi ya kodenya di sini adalah 300 ini, dan juga masukkan nomor ketetapannya. Itu yang paling penting. Berikutnya, ini pastikan lagi ya, seperti ini kode billingnya. Nah, berikutnya setelah kita dapat kode billing apa? Ya, seperti biasa ya, kita bisa masukkan kode ini ke ATM kita, ke bank, ke kantor pos, ke marketplace, Tokopedia, mobile banking, dan sebagainya. Jadi sama seperti pembayaran pajak pada umumnya. Gitu. Jadi yang menjadi catatan tadi adalah, pertama, pada saat kita memilih kode setoran tadi ya, pastikan kita pilihnya yang 300, dan kemudian pastikan kita juga mengisi kode ketetapannya atau nomor STP-nya. Kemudian silakan masukkan nominalnya sama persis dengan yang ada di STP, kemudian kita bisa generate kode billingnya. Setelah itu tinggal kita bayarkan seperti biasa. Oke, barangkali semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya yang mungkin masih bingung ya. Saya kok terima STP ya, tapi saya bingung nih mau gimana gitu ya. Apakah saya biarkan aja? Eh, apakah saya harus ke kantor pajak gitu ya untuk lapor? Pak, ini saya dapat surat segala macamnya. Nah, untuk membantu itu semua, saya coba buat tutorial seperti ini tadi. Gitu. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Dan jangan lupa ya untuk selalu aware gitu, peduli bahwa uh,
untuk pajak sendiri itu ada kewajiban-kewajibannya ya, gitu. Jadi jangan sampai lalai, jangan sampai lupa untuk minimal lapor SPT ya, entah itu SPT masa, entah itu SPT tahunan seperti itu. Jadi paling tidak kita tidak kena sanksi keterlambatan seperti tadi. Gitu. Dari saya terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.